إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Sudah kita bahas pada kajian yang lalu dalam kitab Syarah Aqidah Salaf wa Ashabil Hadith ucapan muallif wa huwa Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, wa qara'tu fi risalati Syekh Abi Bakr Al-Ismaili ila ahli Jilan. Aku telah membaca risalah Syekh Abu Bakar Al-Ismaili kepada penduduk negeri Jilan, bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ala ma sahha bihil akhbar, sesuai dengan apa yang sahih padanya riwayat-riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah fi dhulalin minal ghamam. Tidaklah mereka menunggu kecuali datangnya Rabb mereka kepada mereka. Demikian pula ayat lain, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datang Rabb kamu dan para malaikat-malaikat yang berbaris-baris. Dua ayat ini menyebutkan tentang sifat datangnya Allah Subhanahu wa taala. Yang satu dengan lafaz maji, yang kedua dengan lafaz ityan. Ya'tiyahum, ya'ti dari kata ityan, dan jaa dari kata maji. Maka apakah dengan lafaz maji ataupun dengan lafaz ityan yang maknanya hampir sama, yaitu mendatangi atau datang, itu adalah sifat dari sifat-sifat Allah. Tetapi barakallahu fiikum, kata muallif, aku membaca ucapan Syekh Abu Bakar Ismaili setelah menyebutkan ayat-ayat tadi, beliau berkata, wa nu'min bidzalika kullih ala ma jaa bila kaif. Kita mengimani dengan semua itu tanpa mempertanyakan kayak apa. Falau syaa subhanahu wa ta'ala an yubayyin lana kaifiyata dzalika fa'al. Kalau saja Allah Subhanahu wa taala mau berkehendak untuk menerangkan kaifiyahnya, niscaya Allah akan lakukan. Wa huwa fa'alun lima yurid. Allah Maha melakukan apapun yang diinginkannya. Kalau Allah mau, Allah akan terangkan kayak apanya. Tetapi Allah tidak berkehendak untuk menerangkan kaifiyahnya. Allah menerangkan secara globalnya saja bahwa Allah datang ke langit dunia.
bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, maka nu'min biha wala nukayyif, dan kita tidak mentakyif, tidak mempertanyakan kayak apa dan kayak apa. Fantahaina ila ma ahkamahu, maka kita berakhir pada apa yang muhkam, yang pasti, apa yang memang mantap tersebut dengan kokoh dalam Quran wa sunnah, yaitu kalimat Ja'a Rabbuka, datang Rabb kamu. Demikian pula kalimat Ya'tiyahumullah, Allah datang pada mereka. Ini muhkam, sangat jelas gamblang maknanya. Adapun mereka yang mentakwil-takwilkannya kepada amr, Ja'a amru rabbik, atau Ya'tiyahum amrullah, fahadha fi syubuhat, padanya ada ketidakpastian. Apakah benar yang dimaksudkan dalam ayat ini Ja'a amru rabbik, datang perintah Rabbmu? Kalau saja ada kalimat amr, walaupun mahdzuf, tapi dia berpengaruh, artinya akan dibaca Waja'a rabbika, karena dia sekarang menjadi mudhafun ilaih, mudhafnya mahdzuf, yaitu amr. Itu satu. Yang kedua, dari mana dia tahu bahwa yang Allah maksudkan adalah amr? Dari mana dia tahu? Dari wahyu yang turun pada mereka? La, mereka bukan nabi. Atau dari Rasulullah SAW? Maka mana hadis yang sahih yang menyampaikan, yang menyatakan dengan riwayat yang tegas bahwa Ja'a Rabbuka maknanya Ja'a amru rabbik? Kalau tidak ada, dan jelas tidak ada, berarti apa yang kalian katakan adalah mutasyabihat. Yang kalian katakan adalah perkara-perkara yang tidak jelas. Mungkin iya, mungkin tidak. Maka dibawakan oleh beliau, oleh Syekh Abu Bakar Al-Ismaili, bahwa Ahlus Sunnah mengikuti apa yang Allah katakan dalam Al-Quran. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Dibawakan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 7. Dialah Allah yang menurunkan atasmu kitab. Di dalamnya ada ayat-ayat yang mutasyabihat, ada ayat-ayat yang muhkamat, dan itulah induk kitab. Dan yang lain, ada ayat mutasyabihat, yang samar-samar maknanya. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayg. Adapun mereka yang di hatinya memiliki penyakit, penyimpangan-penyimpangan, maka mereka mencari ayat-ayat yang samar-samar. Ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih, untuk cari fitnah, untuk cari takwilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, padahal enggak akan ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun rasikhuna fil ilm, ini wajhul istishhad, ini titik pendalilannya bahwa yang akan kita ikuti adalah rasikhuna fil ilm. Kita tidak mengikuti alladzina fi qulubihim zaigh, tetapi kita mengikuti ar-rasikhuna fil ilm. Warasikhuna fil ilmi yaqulun, adapun mereka-mereka yang dalam ilmunya berkata, amanna bihi kullun min indi rabbina. Kita beriman dengannya karena semuanya dari sisi Rabb kami. Maka kita beriman, wa jaa'a rabbuka, datang Rabb kamu. Kita beriman, ya'tiyahumullah, akan datang Allah pada mereka. Dan tidak ada orang yang dikatakan sesat karena membaca ayat Allah. Enggak akan ada seorang yang dianggap dal ketika dia mengatakan wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Ayat dibacakan jadi sesat. Apakah ayat dibacakan dia dianggap sebagai dal, menyimpang, menyamakan Allah dengan makhluk? Kita membacakan ayat Allah wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Wa hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah fi dhulalin minal ghamam. Alhamdulillah. Ahli sunnah hujahnya qawiyah. Ahli sunnah hujahnya tegas. Apa kata Allah dibaca oleh mereka.
Selesai. Maka kata Syekh Rabi hafizahullah, nu'min bidzalika kullih wa annaha haqa'iq thabitah lillahi azza wa jalla. Kita beriman dengan semua itu, bahwa semuanya merupakan hakikat-hakikat yang sabitah, yang benar-benar hakiki, bahwa Allah benar-benar datang. Adapun kaifiyahnya kayak apa datangnya jelas tidak sama dengan makhluk, dan kita tidak tahu seperti apa karena Allah tidak menerangkannya. Walakin la nukayyif, kata Syekh hafizahullah, maka kita tidak mentakyif, tidak mempertanyakan seperti apa. Lianna Allah ma akhbarana, karena Allah tidak mengkhabarkan kepada kita kaifiyahnya. Kalau Allah khabarkan sifatnya, kita terima sifatnya. Kalau Allah khabarkan kaifiyahnya, kita terima kaifiyahnya. Tetapi kalau Allah tidak mengkhabarkan kaifiyahnya, kita katakan tidak tahu. Karena Allah tidak mengkhabarkan. Dan ini alhamdulillah, kita benar-benar berjalan di atas hujjah, di atas dalil. Dan alhamdulillah, kita berjalan sesuai dengan kemampuan manusia. Apa yang bisa dipaham, kita percaya, kita imani. Apa yang tidak tahu, kita katakan tidak tahu. Adapun jalan-jalan mereka adalah jalan mutakallifin. Ahlul dalal, ahlul ahwa. Apakah dari kalangan para muawwilin, atau dari kalangan para mu'attilin, atau dari kalangan para musyabbihin, semuanya adalah orang-orang yang takalluf, memberat-beratkan diri apa yang mereka tidak mampu. Pertama, memberat-beratkan diri, mempertanyakan kayak apa turunnya Allah. Akhirnya mereka menebak-nebak. Mungkin seperti ini, mungkin seperti itu. Jadilah mereka musyabbihin, yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Sesat mereka karena yatakallaf, memberat-beratkan diri. Sebagian mereka memberat-beratkan diri dengan menakwilkan. Mungkin maknanya begini, mungkin maknanya begitu. Jangan-jangan seperti ini maksudnya. Mungkin maknanya ja'a amru rabbik. Bukan ja'a rabbuka, tapi ja'a amru rabbik. Maksud kamu ayatnya salah. Ini takalluf juga. Memberat-beratkan diri. Maka juga Syekh berkata, bahwa kita la nukayyifuhu abadan. Fa innal musyabbihah tadakhalu wa kayyafu. Kita jangan meniru mereka. Kita jangan mentakyif. Karena mereka, para musyabbihah, alhamdulillah. Para musyabbihah tadakhalu. Tadakhalu masuk pada apa yang mereka tidak pantas untuk membicarakannya. Dengan kata lain, yatakallaf. Takallafu. Memberat-beratkan diri mereka untuk membahas apa yang tidak perlu dibahas. Tadakhalu wa kayyafu. Para musyabbihah masuk pada perkara yang bukan bidang mereka. Mereka nggak akan bisa, nggak akan mampu memikirkan zat Allah Subhanahu wa taala. Nggak akan mampu memikirkan tentang sifat-sifat Allah. Tetapi mereka memaksakan diri. Akhirnya mentakyif. Menggambarkan seperti apapun, jatuhnya ke dalam tasbih. Yang menyatakan turunnya Allah seperti turunnya aku dari mimbar, sama tasbih. Demikian pula mereka, aliran Isa Bugis, pengikut Isa Bugis Sabbal, juga menyatakan dengan kalimat-kalimat lain, tetapi sama intinya. Tasbih, penyerupaan. Bahwa Allah itu, astagfirullah, astagfirullah. Kata mereka, seperti sinar yang putih bergabung dengan sinar yang hitam. Kemudian sinar ini yang tidak bisa, yang memiliki dimensi lebih dari sekian. Yang tak terhingga dimensinya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau dibahas dengan cara seperti itu, artinya kamu menganggap Allah seperti makhluk. Maka jangan. Apapun yang kamu pelajari tentang ilmu-ilmu makhluk, kaidah-kaidah hukum makhluk, jangan diterapkan pada Allah SWT. Katakan dengan jujur, saya tidak tahu. Kalau diberitakan dalam Al-Quran, kita tahu. Kalau tidak dikhabarkan dalam Al-Quran, kita pasti tidak tahu. Karena Allah adalah ghaib. Dan ciri-ciri seorang beriman, yu'minuna bil ghaibi. Istimewaan. Orang-orang mukmin, al-muttaqin, adalah yu'minuna bil ghaibi. Mereka beriman kepada yang ghaib. Beriman pada Allah dalam keadaan ghaib.
Wal mu'attilah attalu wa nafau. Demikian pula para mu'attilah, para penolak-penolak sifat. Attalu, mereka menolak. Wa nafau, dan mereka menafikan. Tidak mungkin Allah datang. Tidak mungkin Allah turun. Tidak mungkin. Ini barakallahu fikum menentang Al-Quran dengan terang-terangan. Menentang ayat-ayat dan hadis-hadis dengan tegas. Mahal mereka. Kufur. Akibat apa? Sama. Akibatnya adalah, atau akibat apa? Sebabnya adalah takyif juga. Mereka memikirkan datang. Bagaimana Allah datangnya? Tidak mungkin. Berpikir sendiri dengan takyif dan kemudian menolak sendiri. Tidak mungkin. Setelah berpikir, masa kayak makhluk turun ke langit dunia? Tidak mungkin. Berpikir dulu dengan takyif, kemudian jatuh ke dalam tasybih dalam hatinya dan kemudian keluar dari mulutnya, tidak mungkin. Akhirnya ayatnya yang ditolak. Harusnya yang ditolak adalah pikirannya. Yang harusnya ditolak adalah otak dia tadi ketika menyatakan masa Allah turun seperti manusia. Itu yang salah. Siapa bilang seperti manusia? Siapa bilang seperti makhluk? Tidak ada dalam Quran wala sunnah. Kenapa tidak kita terima ayatnya Allah turun ke langit dunia tetapi tidak sama dengan makhluk? Allah datang tetapi tidak sama dengan makhluk. Bisa. Berarti harusnya yang ditolak adalah apa yang mereka pikirkan dalam otak-otak bodoh mereka. Selanjutnya Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah mengisahkan kisah seseorang bersama Al-Amir Abdullah ibn Tahir rahimahullah. Beliau menyebutkan dengan sanadnya, akhbarana Abu Bakar ibn Zakaria Asy-Syaibani. Abu Bakar ibn Zakaria Asy-Syaibani Ibn al-Hasan Abu Bakar al-Juzqi, dia adalah seorang imam. Imam al-Hafidh. Kana ahadu a'immatil muslimin. Beliau salah seorang dari imam-imam kaum muslimin. Ilman wa dinan. Kalau disebutkan ilman wa dinan, biasanya ilm adalah teorinya, din adalah prakteknya. Artinya dia banyak ilmunya dan juga perangainya sesuai dengan ilmu. Din. Kalau digandengkan, biasanya maknanya ilm adalah ilmunya, sedangkan din adalah pengamalannya. Wa kana muhaddits Nisabur, dan beliau adalah seorang ahli hadis di Nisabur. Qala sami'tu Abu Hamid Ibn Syarqi. Bukan Abu Hamid Asy-Syarqi, tetapi Abu Hamid Syarqi. Namanya Abu Hamid Ibn Syarqi adalah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Al-Hasan An-Nisaburi, kunyahnya Abu Hamid Ibn Syarqi. Karena beliau juga seorang imam al-allamah al-thiqah, seorang yang terpercaya, merupakan hafidh Khurasan, penghafal besar di daerah Khurasan, yang dilahirkan tahun 240. Beliau mendengar hadis dari Muhammad ibn Yahya Duhali, dari Ahmad ibn Yusuf As-Sulami, dan yang seangkatan dengannya atau generasi dengannya di Nisabur. Dan beliau mengambil ilmu bukan hanya di Nisabur. Beliau juga mengambil ilmu di Rai. Dari ulama-ulama yang diakhiri dengan nisbah Ar-Razi. Nisbah kepada Rai adalah Ar-Razi. Dan juga Mekah, Baghdad, dan Kufah. Dia keliling untuk mencari ilmu. Sedangkan yang meriwayatkan dari beliau, berarti murid-muridnya diantaranya Abu Ali Nisaburi, wa Zahir Sarkhasi, Al-Hasan ibn Ahmad Al-Mukhalladi, dan lain-lainnya. Al-Khatib Al-Baghdadi memuji beliau. Qala Abu Hamid habtun hafidhun mutqin. Orang yang kokoh hafalannya, penghafal kuat, mutqin. Bagus, cocok atau tepat hafalannya. Dan beliau termasuk musannif yang sannafal kitab, banyak menulis kitab-kitab. Dan beliau menyatakan rahimahullah, sami'tu Hamdan As-Sulami. Hamdan As-Sulami. Hamdan julukannya. Namanya Ahmad bin Yusuf ibn Khalid ibn Salim ibn Rawiyah. Al-ma'ruf bi Hamdan. Tapi dikenal dengan panggilan Hamdan. Ahmad kadang dipanggil Hamdan.
Semakna Ahmad dengan Hamdan. Muhaddits Khurasan, beliau juga muhaddits Khurasan di zamannya. Dan juga dikatakan ahadus thiqat al-asbat. Salah seorang dari penghafal-penghafal kuat. Dan yang meriwayatkan dari beliau, di antara murid-muridnya, agar kita tahu siapa beliau, dan bagaimana ilmunya, di antara yang mengambil ilmu dari beliau, mengambil riwayat dari beliau, adalah Imam Al-Bukhari. Dan juga Muslim, Abu Dawud, wa Nasa'i, wa Ibn Khuzaimah, wa ghairuhum. Kata Imam Hakim, qala kana ahadu a'immatil hadith. Beliau adalah salah satu dari imam-imam ahlul hadith. Katsirur rihlah, banyak rihlah, perjalanan untuk mencari ilmu. Wasi'ul fahmi, luas pemahamannya. Maqbul indal a'immah, dan diterima hadisnya oleh para imam-imam. Sebagaimana sudah sebut tadi, Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, Ibn Khuzaimah, dan lain-lainnya. Maqbul inda a'immah fi aqtar al-ard, di seluruh penjuru dunia. Dan beliau mengatakan bersama Abu Dawud Al-Khaffaf. Artinya beliau meriwayatkan bersama Abu Dawud Al-Khaffaf, bukan dari Abu Dawud tetapi bersama Abu Dawud. Yaqulan, keduanya berkata sami'na Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali. Adapun Abu Dawud Al-Khaffaf namanya Sulaiman ibni Dawud. Dia mengambil ilmu dari Ishaq bin Rahuyah rahimahullah, dan menukil dari Imam Ahmad bin Hanbal beberapa perkara. Yaqulan, keduanya berkata. Siapa keduanya? Hamdan As-Sulami dan Abu Dawud Al-Khaffaf. Yaqulan sami'na Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali. Kami mendengar Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali. Mudah-mudahan masih ingat Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali. Man huwa? Nah, Ishaq ibn Rahuyah, barakallahu fiik. Ishaq ibn Rahuyah rahimahullahu taala min al-a'immah, imam al-ma'ruf kibar, yang beliau mengatakan tentang dirinya, ana ahfaz 70,000, aku hafal 70,000 hadis, dan ana udakir, dan aku mengulang-ulang 100,000 hadis. Dan aku hafal setiap hadis yang aku dengar. Dan setiap hadis yang aku hafal, aku tidak lupa. Ini barakallahu fikum ucapan beliau, dan diakui oleh para ulama. Aku hafal 70,000 hadis, dan aku udakir 100,000 hadis, dan aku mendengar hadis, selalu hafal. Setiap hadis yang aku dengar, aku hafal. Dan setiap yang aku hafal, aku nggak lupa. Ini barakallahu fikum, imam-imam yang seperti ini sudah langka. Di masa sekarang sudah hampir punah, sudah jarang ada yang demikian, barakallahu fikum. Atau bisa dikatakan tidak ada. Keajaiban-keajaiban dunia yang Allah berikan untuk kaum muslimin adalah munculnya imam-imam penghafal-penghafal. Taib, apa yang didengar dari Ishaq bin Rahuyah? Yaqul qala li al-Amir Abdullah bin Tahir. Ishaq bin Rahuyah menceritakan bagaimana pertemuan beliau dengan Amir Abdullah bin Tahir, seorang amir, penguasa, hakim, tetapi sekaligus dia adalah seorang yang mutafaqih, seorang yang belajar fiqh, yang talibul ilm, mempelajari ilmu dan duduk bersama para ulama. Abdullah bin Tahir ibn Husain ibn Mus'ab ibn Zuraiq Al-Khuzai, kunyahnya Abul Abbas. Dia hakim di Khurasan atau penguasa Khurasan. Dan seluruh daerah wara' an-nahr ta'addaba wa tafaqqaha. Dia mempelajari adab, mempelajari fiqh dari para ulama. Padahal dia amir. Wa rawa anhu Ibnu Rahuyah. Dan di antara yang meriwayatkan dari beliau adalah Ibnu Rahuyah sendiri. Dan juga Al-Fadl Ibnu Muhammad Asy-Sya'rani wa iddah, dan beberapa orang. Dan Khalifatul Ma'mun yang menunjuk dia, mengangkat dia sebagai wali yang tadinya beliau memimpin di Syam, diangkat oleh Ma'mun, khalifah ketika itu. Daerah Syam harban wa kharajan. Sampai beliau dari Baghdad pergi ke sana karena tugas. Dari Baghdad pergi ke Syam. Sampai kemudian dipindahkan ke Mesir.
Kemudian dikembalikan lagi. Sampai kemudian didudukkan terakhir di Khurasan. Maka beliau adalah Amir Khurasan. Beliau berkata, Ya Aba Ya'qub, berkata kepada Ishaq ibn Rahuyah, yang kunyahnya Abu Ya'qub. Ya Aba Ya'qub, hadal hadith alladhi tarwihi an Rasulillah. Wahai Aba Ya'qub, hadis yang kau riwayatkan dari Rasulullah SAW, yang menyatakan yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya. Kaifa yanzil? Ini soalul jahil. Ada soal yang benar-benar mustarsyid, meminta bimbingan. Bukan soal mu'anid. Bukan pertanyaan orang menentang. Beda dengan yang datang kepada Imam Malik. Sudah menyatakan kaifa istawa? Bagaimana istiwa itu? Ini karena dalam rangka inadan, menentang. Allah Subhanahu wa taala di atas arsy kayak apa? Seperti apa istiwanya? Maka Imam Malik marah sampai alahur rahbah, sampai dikuasai beliau oleh keringat dinginnya, sampai tertunduk dia. Tetapi yang ditanyakan oleh Amir Ibn Tahir kepada Ishaq bin Rahuyah bukan dengan nada yang seperti itu. Tapi bertanya karena dia tidak paham. Kaifa yanzil? Bagaimana yanzil? Maka diajari oleh Ishaq bin Rahuyah dengan sabar. Qala qultu, dikatakan oleh Ishaq bin Rahuyah, saya katakan kepadanya, A'azzallahu al-amir, la yuqal li amri rabbi kaif. Innama yanzil bila kaif. Semoga Allah memuliakan amir. Dalam masalah sifat Allah tentang Rabb tabaraka wa ta'ala tidak boleh ditanya kayak apa dan seperti apa. Innama yanzil bila kaif. Sesungguhnya dia turun tanpa diketahui kayak apanya dan seperti apanya. Kalau soalnya soalul jahil ya diajari. Imma jahilun fayu'allam. Wa imma mubtadi'un fayuhadzar. Sebagaimana yang pernah kita dengar dari Syekh Al-Albani dan para ulama rahimahullah. Kalau dia bodoh, ya diajari. Kalau dia mubtadi', ya dihindari. Lihat, berbeda sikapnya. Kalau mubtadi' dal, mempertanyakan sifat-sifat Allah, kayak apa? Masa Allah punya tangan? Kayak apa tangannya? Masa Allah punya, bagaimana? Masa Allah di atas arsy? Bagaimana? Masa Allah turun ke langit dunia? Kaif. Ini nggak perlu dijawab. Tapi yuhadzar, dihindari. Tetapi kalau seorang yang jahil nggak ngerti, benar-benar polos, turun. Gimana turunnya Allah ke langit dunia? Maka disabari oleh Ishaq bin Rahuyah, A'azzallahu al-amir, semoga Allah memuliakan amir. La yuqali amri rabbi kaif. Tidak boleh tentang Allah ditanyakan kayak apa dan kayak apa. Innama yanzil bila kaif. Sesungguhnya Allah turun tanpa bisa diterangkan kayak apanya. Ini dalam satu riwayat. Dalam riwayat lain disebutkan, kata Imam Mus'abuni rahimahullah, haddatsana Abu Ya'qub Ishaq ibn Ibrahim al-Adl. Ishaq ibn Ibrahim, walaupun sama-sama Ishaq ibn Ibrahim, tetapi di sini bukan Ishaq ibn Rahuyah. Yang dijuluki Al-Adl. Ishaq ibn Ibrahim ibn Muhammad ibn Abdurrahman As-Sarkhasi. Thumma Al-Harawi. Al-Hafidh Al-Imam Muhaddis Khurasan. Dia juga hafidh, dia juga imam, dia juga ahli hadis Khurasan. Tapi lihat tabaqahnya. Jauh sekali tabaqahnya dengan Ishaq ibn Ibrahim tadi. Ini langsung di atasnya Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah al-muallif. Langsung menyatakan haddatsana Ya'qub. Berarti gurunya beliau. Haddatsa anhu Abu Ismail al-Harawi. Ihtajja bihi fil jarh wa ta'dil, dan beliau jadi hujjah dalam masalah jarh wa ta'dil. Kana zahidan mutaqallilan fid dunya. Beliau dikenal zuhudnya. Tidak tamak pada dunia, bahkan sedikit sekali dia memperhatikan atau mengambil dunia. Dan memiliki musannafat, tulisan-tulisan besar yang menunjukkan keilmuannya dan keluasan fiqihnya. Di antaranya Tarikh As-Sinin dan Syama'ilul Ibad. Beliau berkata, rahimahullah, haddatsana Mahbub Ibn Abdurrahman Al-Qadhi. Qala haddatsani jaddi Abu Bakar Muhammad ibn Ahmad ibn Mahbub.
Qala haddatsana Ahmad ibn Hamuyah atau Hamuwai. Sebagian membacanya Hamuyah karena menghindari kalimat wai. Tapi aslinya adalah Hamuwai, Rahawai, diakhiri dengan wai. Tapi karena dikatakan wallahu taala alam wai itu adalah nama syaitan atau sesuatu yang jelek, maka para ahli hadis membacanya dengan dibalik harakatnya. Bukan Rahawai tapi Rahuyah. Bukan Hamuwai tetapi Hamuyah. Ila akhirih. Yang jelas maksudnya adalah nama beliau rahimahullah. Qala haddatsana Abu Abdurrahman Al-Ataqi. Qala haddatsana Muhammad ibn Salam. Qala sa'altu Abdullah ibn Mubarak an nuzuli lailatul nisf min Sya'ban. Faqala Abdullah ya dha'if في كل ليلة ينزل فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن كيف ينزل أليس يخلو ذلك المكان منه فقال عبد الله ينزل كيف شاء وفي رواية أخرى هذه الحكاية أن عبد الله بن المبارك قال للرجل إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخضع له. المؤلف Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah sebelum membawakan riwayat dari Ishaq bin Rahuyah yang lain, beliau sisipi hadis atau asar dari Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Wallahu taala alam. Padahal kalau diiringkan antara dua riwayat dari Ishaq bin Rahuyah, maka lebih sesuai karena lebih dekat dari Ishaq yang satu riwayat dan dari Ishaq bin Rahuyah dari yang kedua. Tetapi tidak mengapa. Kita baca dulu ucapan Abdullah Ibn Mubarak yang diriwayatkan dengan sanad tadi. Qala sa'altu Abdullah Ibn Mubarak. Aku tanyakan kepada Abdullah bin Mubarak rahimahullah tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala Lailatul Nisfi min Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Turunnya Allah di malam nisfu Sya'ban. Maka ikhwan fillah azakumullah Abdullah bin Mubarak menyatakan kepadanya ya dhaif. Ya dhaif. Fi kulli lailatin yanzil. Allah turun ke langit dunia bukan hanya nisfu Sya'ban saja, tapi Allah turun ke langit dunia setiap malam, kulla lailatin. Dhaif, ini dhaiful hifz. Artinya engkau mendengarnya salah. Riwayat yang kamu ucapkan nisfu Sya'ban keliru, itu dhaif, itu lemah. Yang sahih, yang benar, yanzil kulla lailatin ila sama'id dunya. Allah turun ke langit dunia setiap malam, sepertiga malam terakhir. Setiap malam. Nanti akan ada riwayat-riwayatnya dibacakan di sini, dan sebagiannya turun di malam nisfu Sya'ban. Sebagiannya lagi turun di hari Arafah. Sebagian lagi turun demikian dan demikian. Maka ikhwan fillah azakumullah dipanggil oleh Abdullah Ibn Mubarak ya dhaif. Wahai yang dhaif. Sesungguhnya kulla lailatin yanzil. Sesungguhnya Allah setiap malam turun. Faqala lahu rajulun, tiba-tiba ada orang yang berkata, "Ya Aba Abdurrahman, kaifa yanzil?" Ya Aba Abdurrahman, bagaimana turunnya? Kaif? Alaysa yakhlu dhalikal makan minhu? Bukankah akhirnya nanti tempat itu kosong kalau setiap sepertiga malam Allah turun ke langit dunia? Maka berkata Abdullah Ibn Mubarak, yanzil kaifa sya'a. Allah turun sekehendaknya dan kayak apapun sekehendaknya. Bagaimana cara turunnya terserah Allah Subhanahu wa taala. Lihat jawabannya. Kaifa sya'a, sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin ukhra hadhihi al-hikayah ana Abdullah bin Mubarak qala lirrajul. Dalam riwayat lain bahwa Abdullah bin Mubarak menjawab dengan kalimat idza ja'aka al-hadits an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakhda' lahu. Kalau datang hadis kepadamu, tunduklah. Ditegur dengan keras, ditegur dengan tegas oleh Abdullah bin Mubarak. Idza ja'aka al-hadits an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakhda' lahu. Hendaklah engkau tunduk. Jangan protes. Jangan menentang. Jangan mempertanyakan dengan penentangan. Gimana itu? Kayak apa itu? Nanti ininya kosong. Nanti arasnya tidak ada. Astagfirullah. Dari mana kamu tahu?
Kalau Allah turun berarti meninggalkan arasnya. Mereka sangat berhati-hati berbicara. Para ulama sangat berhati-hati berbicara. Kalau tidak diriwayatkan, tidak berani bicara. Kalau diriwayatkan, maka disampaikan pada mereka sesuai dengan apa yang diriwayatkan. Yanzil Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunya titik. Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia seperti malam terakhir setiap malam. Dan menawarkan. Hal min da'in fa'astajibu lah. Wa hal min mustaghfirin fa'aghfiru lah. Wa hal min sa'ilin fa'u'tiyah. Tidak berani menambah-nambah dengan satu kalimat pun. Jadi turun berarti meninggalkan arus atau tidak meninggalkan arus. Kalau nggak dibahas, kami nggak berbicara. Kalau ada riwayat, kami berbicara. Wallahu ta'ala a'lam. Maka ikhwanina a'azakumullah kata Ibnu Mubarak, idza ja'akal hadis fakhdha' lahu. Kalau datang hadis, tunduklah. Tunduk, terima, percaya. Tentunya hadis yang sahih. Qala sami'tul hakim Aba Abdillah al-Hafidh yaqul. Sami'tu Aba Zakaria Yahya ibn Muhammad al-Anbari. Abu Zakaria Yahya ibn Muhammad ibn Abdullah al-Anbari al-Sakami an-Nisaburi. Al-Mufassir al-Muhaddis. Seorang mufassir, seorang muhaddis. Dikatakan oleh Abu Ali an-Nisaburi, "Ma a'lam anni ra'aitu mithlahu fil hifdh." Aku enggak pernah melihat orang yang seperti dia dalam hafalannya. Aku enggak pernah melihat orang yang seperti dia hafalannya. Kata Abu Ali an-Nisaburi. Yaqulu sami'tu Ibrahim ibni Abi Talib. Yaqulu sami'tu Ahmad ibn Sa'id ibn Ibrahim Aba Abdullah Ar-Ribati. Yaqulu hadartu majlis al-Amir Abdullah bin Tahir. Ini yang saya katakan riwayat lain dari Amir Abdullah bin Tahir. Bersama Ishaq bin Rahuyah. Ternyata di sana ada yang hadir. Pembicaraan antara Ishaq bin Rahuyah rahimahullah dengan Amir Abdullah bin Tahir. Ada yang hadir dan berkata, hadartu, aku hadir di majlisnya Al-Amir Abdullah bin Tahir. Zata yaumin, pada satu hari. Wa hadara Ishaq bin Ibrahim, ay Ar-Rahuyah. Dan datang Ishaq bin Ibrahim, hadir pula di situ. Fasu'ila an hadisin nuzul. Dan beliau ditanya tentang hadis turunnya Allah ke langit dunia. Asahihun hu, apakah benar hadis itu? Qala na'am. Kata Ishaq bin Rahuyah, iya, hadis itu sahih. Benar riwayatnya. Faqala lahu ba'du quwwati Abdullah. Maka berkatalah salah seorang dari quwwat, pemuka-pemuka tentaranya, jenderalnya, berkata kepadanya atau berkata kepada Ishaq bin Rahuyah, "Ya Aba Yaqub, ataz'um anna Allah Ta'ala yanzil kulla lailah?" Apakah kau menganggap bahwa Allah turun ke langit dunia setiap malamnya? Kita mendapatkan faedah perbedaan. Kalau tadi dikatakan Amir Abdullah bin Tahir yang tanya langsung, kaifa yanzil? Ternyata dari dalam riwayat ini bukan beliau yang tanya. Yang tanya adalah justru beberapa bawahan-bawahannya. Pemuka tentaranya yang bertanya. Dan pertanyaan dengan kalimat azal, atazum, apakah kamu menganggap bahwa Allah turun ke langit dunia setiap malam? Kata Ishaq bin Rahuyah dengan tidak ragu-ragu. Naam, iya. Kami meyakini bahwa Allah turun ke langit dunia setiap malamnya. Qala kaifa yanzil? Kalau begitu bagaimana turunnya? Faqala lahu Ishaq bin Rahuyah. Berkata Ishaq bin Rahuyah, lihat jawaban cerdas dari seorang alim minal ulama. Qal asbithu fawq hatta asif lakan nuzul. Tetapkan dulu, yakini dulu bahwa Allah di atas. Nanti saya terangkan turunnya. Diajari untuk meyakini dulu bahwa Allah di atas. Tidak mungkin bisa memahami turunnya Allah ke langit dunia kalau orang itu tidak yakin bahwa Allah di atas. Iya kan? Mereka tidak percaya bahwa Allah di atas. Yang menyatakan Allah di mana-mana. Ketika disampaikan pada mereka Allah turun, bingung mereka. Nggak nyambung. Maka dikatakan oleh Ishaq bin Rahuyah, asbithu fauq. Tetapkan dulu bahwa Allah di atas. Nanti saya terangkan bagaimana turunnya. Setelah dikatakan oleh orang tadi,
Qala ar-rajul athbattuhu fawq. Aku menetapkan, aku mengimani bahwa Allah Maha tinggi di atas. Kata Ishaq, kalau begitu, tinggal baca ayat Allah Subhanahu wa taala, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Datang Rabb kamu dan para malaikatnya berbaris-baris. Selesai. Kali ini Amir Abdullah bin Tahir yang berkata, ya Aba Ya'qub, hada yaumul qiyamah. Adapun jaa rabbuka, datang Rabb kamu, itu kan yaumul qiyamah. Kata Ishaq bin Rahuya rahimahullah, a'azzallahu al-amir. Semoga Allah memuliakan Amir. Wa man yaji'u yaumal qiyamah man yamna'uhu al-yawm. Siapa yang maha kuasa untuk memiliki sifat maji dan bisa datang di hari kiamat? Apa yang menghalanginya untuk datang hari ini? Jadi, beliau tidak menyatakan dengan takyif sama sekali. Ishaq bin Rahuya tidak memberikan takyif. Cuma mengajarkan bagaimana cara berpikir yang benar dengan dalil-dalil. Kalau kamu sudah yakin Allah di atas, dan kamu yakin pula Allah memiliki sifat maji, mudah untuk mengimaninya. Apakah Allah memiliki sifat maji? Na'am, amanna bihi. Karena Allah berfirman, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffan. Dan Allah berfirman, wa hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah. Mereka tidak menunggu kecuali datangnya Allah pada mereka. Berarti Allah memiliki sifat datang. Kalau sudah tahu dengan yakin, dengan dalil-dalil bahwa Allah Maha tinggi di atas. Dan sudah tahu pula dengan dalil-dalil bahwa Allah memiliki sifat datang, selesai. Allah yang Maha tinggi datang ke langit dunia. Apa susahnya? Apa sulitnya? Maka ketika dikatakan oleh Al-Amir Abdullah ibn Tahir, hada yaumul qiyamah ya Aba Ya'qub. Oh ya Aba Ya'qub, itu kan hari kiamat. Siapa yang bisa datang pada hari kiamat? Apa yang menghalanginya untuk datang tiap malam ke langit dunia? Tidak ada yang bisa menghalanginya. Allah Maha Kuasa. Allah Maha berkehendak. Maka dengan kaidah-kaidah ini mudah kita memahami kalimat-kalimat yang diucapkan dalam hadis-hadis atau dalam ayat-ayat. Bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Dan itu bagi Allah mudah, dan bagi Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, Maha berkehendak dengan kehendak apapun sekehendaknya. Wallahu fa'alun lima yurid, wallahu ala kulli syai'in qadir. Wallahu taala a'lam. Wabillahi taufiq. Subhanakallah.